apalagi sibuk makan dulu ya. Itulah kita stop sebentar, jawab salam insya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi idznillah kitaban mu'ajjala. Qala Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Mal mayitu fi qabri illa al-kharij al-muqaddas ayyatul." Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhu nabiyul habibul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Mukarramun segenap para alim ulama, para asatiz, para hujjah, para tokoh masyarakat, para orang-orang tua, para guru-guru ngaji, dan mungkin barangkali saya tidak sebutkan namanya satu persatu, mungkin demikian namanya insyaallah tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya. Wabil khusus yang saya hormati keluarga besar sahibul musibah al-marhum al-maghfurlah Bapak Oman bin Saiman, yang mungkin barangkali wabil khusus saya hormati guru saya yang mukarram Kamda Kiai Haji Abdul Hakim beserta keluarga lain yang saya tidak sebutkan namanya satu persatu, namun demikian namanya insyaallah tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya. Dan alhamdulillah di sini banyak guru-guru saya, khusus Kamda Mukarram Ustaz Hakim, Kamda Mukarram Ustaz Irsyad, karena beliau saat ini sebagai guru, karena saya waktu mau pesantren di ini beliau yang mengajarkan saya. Yang namanya guru para jamaah sekalian, walaupun hanya mengajarkan kepada kita alif, tetap itu adalah guru yang harus kita tidak lupakan. Kadang orang di zaman sekarang, mohon maaf ya Allah ya Rabb, suka gampang melupakan guru. Padahal guru yang besar jasanya adalah guru yang mengajarkan alif, Pak. Yang dari susah payah, yang tadinya kita gak kenal sampai kita kenal, yang tadinya kita gak tahu jadi sampai tahu susah payahnya, masya Allah. Ya, maka oleh karena itu kadang orang suka melupakan lah, udah besar, guru-guru yang di kampung mah dilupakan. Apalagi dia merasa bahwa dia lebih pintar daripada guru yang di kampung, masya Allah. Jangan sampai ya. Jadi oleh karena itu mohon izin ini, masya Allah saya juga sebenarnya ngomong agak terai ini. Gak biasa ada guru-guru, saya mohon maaf. Ya, apa boleh buat lah, kalau disuruh ini agak terai. Ya, saya jujur Pak, kalau saya bicara itu Pak, yang paling saya nggak bisa kalau ada guru-guru Pak, masya Allah paling nggak bisa banget. Ya, jadi seakan-akan kayaknya saya mendahului guru, maka oleh itu mengizin aja lah. Maka oleh karena itu saya juga menghimbau kepada segenap manusia jamaah, kita jangan pernah melupakan jasa guru, karena guru itu masya Allah benar-benar banyak jasanya sama kita. Cobalah kita ambil contoh kayak orang-orang Madura Pak. Orang-orang Madura itu subhanallah Pak, begitu ta'zim wa takrim kepada guru. Jangankan orangnya Pak, anaknya, bahkan sampai ayam-ayamnya Pak dihormati Pak. Itu orang Madura, subhanallah. Bukan ngalamin, emang begitu kenyataannya Pak. Ayamnya dihormatin, dia tahu bahwa itu ayam gurunya dihormatin Pak. Lain sama di kita. Kita tahu itu ada yang guru, habis dipotong. Masya Allah, Barakallah. Masya Allah, kita hormati guru. Karena insya Allah dengan kita menghormati guru, insya Allah barakah. Dan lalu pula mobil khusus saya hormati Bapak Amil Amin Mulyadi ya. Sampai benar ya? Iya, Amil Mulyadi, mohon maaf lah. Beserta Amil Irsyad.
Tuh, waktu marah amilmu. Ya saya hormati juga lah, karena walaupun bagaimana Pak Amil itu kita kudu hormatin Pak. Karena jangan coba-coba kita berani ngemusuhin Amil. Andai kata Amil sewot, pas begitu kita mati, apa kata Amil? Nah ini dia nih. Dari dulu parah-parah nih, banyak mati juga ini. Pas begitu mati, Masya Allah, ngikat pocongannya, ikat mati. Padahal Pak itu kalau andai kata kita ngikat pocongan, ngikat mati, yang mati enggak jadi masalah. Justru yang jadi masalah yang hidupnya. Pas begitu dimasukin ke lubang lahat nyari bukaan susah benar. Jadi tak pernah juga kejadian ada Amil, Masya Allah baru kali ini Amil baru. Jadi pas begitu ngikatnya, ngikat mati. Cuman itu ikatannya ditaruh di sebelah kanan. Kan kalau kita ngikat ditaruh di sebelah kanan, maka pas begitu dimasukin ke lubang lahat, waktu tutupan namanya. Nggak ngubur nyari. Mana bukaannya? Waduh setengah mati nyarinya. Rupanya makakin dia. Itu bukannya sewa. Bukan si Amil itu sewa sama mayat, bukan. Karena ngepoter kali ini. Baru itu ngikat mayat ngepoter. Jadi makanya di kampung saya mohon maaf. Di kampung saya aduh pengirian jadi Amil. Beban orang. Karena bertahun-tahun kagak ada Amil mati kagak ada pengir gantinya. Kenapa? Karena saking takutnya. Mengingat akan pengalaman yang pernah terjadi, ada Amil ditonjok mayat. Ada Amil ditonjok mayat. Cik, nggak percaya? Ceritanya begini. Ada orang meninggal dari pagi, apa ketemu sore, nungguin keluarganya yang jauh. Dan kadang-kadang gitu tuh mati. Ditungguin aja keluarganya. Masya Allah, dikuburi pandi-pandiin, isya. Atau mayat udah pada kaku. Itu Amil gak tahu taktik. Kan mayat disendak ke pintu, dibuka tangan kanan, rotok. Tangan kiri dia buka, rupanya di tangan kanan, mau balik lagi. Cerita Amil, masa lo gak sadar Amil kecuali apa kata Amil? Mayat ojok. Padahal bukan mayat nonyok, udah angkat dua. Makanya para jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau ada yang meninggal jangan meninggal pagi, jangan nungguin sore. Meninggal sore jangan nungguin pagi, walaupun keluarganya jauh. Aja saya orang udah meninggal. Masa ilo kan dia kudu pagi datang saudara enggak? Ya kan? Tungguin dulu keluarganya itu atau kasihan si Maya. Anak-anak kan kayak jadi gitu. Keluarganya di Lampung. Waduh nungguin. Jangan, makanya yang dianjurkan oleh baginda Rasul ada 5 perkara yang harus kita buru-buruin. Ada 5 perkara yang harus kita buru-buruin. Jangan ditunda-tunda. Memang ada satu kaul mengatakan bahwa sesungguhnya terburu-buru itu adalah perbuatan setan. Tapi ada 5 perkara ini yang harus benar-benar kita buruin. Yang pertama, bertobat tatkala kita terjerumus kepada perbuatan dosa. Hari ini kita berbuat dosa, hari ini juga kita bertobat langsung. Jangan ditunda-tunda. Kenapa? Karena yang namanya kematian gak ada yang tahu. Antar aja mau tobatnya, nungguin tua. Iya kalau umur kita sampai ke tua. Kalau kagak, mati kita dalam keadaan belum bertobat, naudzubillahi min dzalik. Makanya para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kalau andai kata ada orang yang sakit, bersyukur. Kira-kira kita kalau dikasih sakit bersyukur apa enggak? Syukur. Dikasih sakit oleh Allah bersyukur apa sewot? Enggak sewot. Sewot. Sakit gigi ada. Ada yang ngomong begitu? Berarti kalau kita diberikan sakit oleh Allah, sakit gigi, ada ya gigi. Berarti itu kita sewot dengan sakit. Seharusnya kalau kita diberikan sakit oleh Allah, alhamdulillah. Kenapa? Ini artinya kita masih diberikan peluang, masih diberikan kesempatan oleh Allah agar kita bertaubat. Makanya kalau lagi sakit, ingat aja jangan macam-macam, udah taubat aja, renungkan betapa banyak dosa-dosa yang kita lakukan. Dosa bohong, dosa bohong yang banyak. Jujurlah, apalagi laki-laki wajah. Ini udah wajahnya wajah bohong semua.
zaman sekarang menemukan seorang laki-laki yang jujur. Sulit, bohong membuat. Gajian 500 kasih ke bini 300. Bini nanya, bang, kilo segini, mau mati. Berani sumpah. Udah bohong, berani sumpah. Kadang kondangan, padahal mau mana kali alasan kondangan. Aku bilang, ya, jangan kesalahan lah. Gak ada beresnya, hidup ini kalau saling menyalahkan gak ada beresnya. Yang paling penting kita saling introspeksi diri. Makanya kalau kita diberikan sakit, alhamdulillah. Ini artinya kita diberikan kesempatan, diberikan peluang oleh Allah agar kita bertobat. Makanya kalau lagi sakit tobat banyakin, takut nggak sembuh mati. Resikonya dua, sakit nggak sembuh mati. Kalau yang sembuh alhamdulillah. Makanya kalau kita habis sakit sembuh, jangan bangga dengan kesembuhan. Pergunakan sembuh kita untuk ibadah. Nih kadang ada orang lagi sakit berobat sono sini. Buat apa itu makan sama dia sembuh. Udah sembuh bukan ibadah, main gaplek lagi. Ada yang gitu ada. Bang, kalau udah sakit sembuh main gaplek lagi dan mati sekalian. Kita sadar bahwa kita sudah diberikan teguran oleh Allah agar kita kembali kepada Allah, tapi nyatanya masih aja berbuat dosa kita. Ada yang begitu kira-kira? Banyak. Ada yang begitu ada? Yang masih sempat main gaple ada? Ada. Woi, mau nggak kesini mau jadi main gaple ya? Nih, benjol. Bener amal ini. Kagak di sini malah kita hadir. Pojok mah ada kali. Woi, sadar wahai saudara-saudaraku, mohon maaf jangan kesinggung. Nih dengerin, pang bodohnya orang, mohon maaf jangan kesinggung. Saya kalau bicara orang umum, betul apa kan? Saya nggak sebut orangnya siapa. Kalau bicara orang saya pun orang. Pang bodohnya orang, pang gobloknya orang yang main gaplek. Dengerin ini yang tukang main gaplek. Ada di ruang ini masih yang tukang main gaplek ada. Dengerin. Pang bodohnya orang adalah orang yang main gaplek. Kok kenapa bodoh? Ayo kita renungkan. Main gaplek berempat. Mertua, mantu, RT, RW. Ya lagi lahiran. Di kampung saya kalau lagi lahiran banyak tuh yang main gaplek. Nggak tahu di sini mah. Banyak. Enggak, di sini mah lagi tahlir. Ini lagi tahlir, lo udah tahlir main gaplek. Lagi lahiran biasanya ada semua ada tuh. Mantu, mertua, RW sama RT namanya. Itu mandor mau belakangan. Pas begitu lagi uplek main berempat. Mantunya ke mertuanya, mati pak. Bapaknya disebut mati ketawa. Apa kata mertuanya? Lo yang mati tuh. Sekarang RT, kata RT, weh lu yang mati. Lu teh yang mati, sekak habis lo. Ada yang begitu? Bodoh nggak? Orang disumpahin mati marah pak. Sekarang aja disumpahin mati marah. Ini sekarang nih kalau disumpahin mati marah bang? Main itu. Gak usah marah bang mati mah. Orang seperti mah pak biar disumpahin mati itu ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. 1000 kali orang disumpahin mati kalau belum waktunya mati nggak mati. Betul apa enggak? Percaya apa enggak? Tapi kayaknya kalau kebanyakan sumpah mah kayaknya sih. Apalagi orang yang dizalimin, ada doa yang dikabul oleh Allah, 3 doa yang dikabul oleh Allah. Yang doa itu tidak diragukan. Yang pertama, doa orang tua mendoakan anak. Yang gak diragukan lagi itu. Hati. Yang kedua, doa siapa? Doa orang yang musafir. Doa orang yang bepergian. Yang ketiga, doa orang yang dizalimin. Makanya jangan coba-coba kita ngedolimin orang, jangan coba-coba kita menyakiti orang. Sekali kita menyakiti orang, hati orang itu sakit, terluka hatinya, dia nggak doa, doanya dikabul oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya hidup ini kita perlu rukun-rukun, insya. Dah lanjut. Nah, mohon maaf lah, saya nggak ida khulul semua jadi sebenarnya lanjut ya. Jadi para jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tuh, jadi harus diburu-buru bertobat. Yang kedua apa? Yang harus diburu-buruin. Yang harus diburu-buruin ini adalah menikahkan anak perempuan yang apabila sudah balik udah tukang kekek aja. Kalau kayak memang kenapa? Khawatir kalau anak perempuan kagak
kita suguhin. Tuh, jangan dianggong. Yang keempat, apa yang harus kita buru-buruin? Yang harus kita buru-buruin ngurusin jenazah. Andai kata sudah diyakinkan bahwa dia sudah meninggal, udah jangan ditunda-tunda, langsung kita urusin, kita mandiin, kita kafanin, kita sholatin, kita kubur. Insya Allah. Dan yang keempat, yang kelima, yang harus kita buru-buruin, bayar hutang jika kita sudah punya duit, jangan ditunda-tunda. Kenapa hal-hal itu yang harus diburu-buruin? Punya utang, harus kita bayar buru-buru. Nih makanya kan tadi almarhum, perwakilan daripada keluarga almarhum mengatakan, andai kata almarhum waktu hidupnya punya utang, minjam sesuatu yang belum sempat dipulangkan, tolong dihubungkan keluarga. Kok kenapa diomong begitu? Karena yang namanya hutang, walaupun orangnya sudah meninggal, tetap wajib dibayar. Bukan berarti kalau dia meninggal, dia punya hutang bebas. Kenapa? Karena orangnya udah mati. Tetap walaupun orangnya sudah meninggal, dia meninggalkan hutang, tetap wajib dibayar. Lalu kan orangnya udah meninggal, siapa yang ngebayar? Yang ngebayar anaknya. Andai kata ini almarhum mempunyai harta ketinggalan, maka hartanya dijual untuk apa? Untuk bayar hutang. Andai kata ini almarhum tidak punya harta ketinggalan, anaknya ada atau anaknya wayahnya. Oi, jemaah. Nih, misalnya kita orang tua kita meninggal, tidak meninggalkan apa-apa, tapi anaknya punya atau wayahnya, anaknya. Kok harus anaknya? Kan kita dibesarkan dari siapa? Dari orang tua. Kenapa orang tua nggak punya apa-apa? Mungkin hartanya habis, bekas ngemodalin kita, bekas membiayai kita. Jangan lalu kita kemudian sebagai seorang anak berkata, "Wah, gua mau punya segini, gua bukan dari bapak gua. Gua mau kerja, bukan barang. Warga gua ada. Kamu ketemu-nemu. Ada begitu ada. Oh, gua kalau gua pulang pagi pulang malam, bapak gua mau kagak pernah modalin gua. Gua masuk gimadanya gak punya mobil baru gua. Ada yang ngomong gitu ada. Oi, sadar, tidak mungkin kita bisa kerja kalau nggak ada jeripaya orang. Tuh, anak-anak apa kita langsung gede? Oi, apa kita langsung gede? Kagak. Tekala kita kecil, siapa yang susah yang ngurusin kita? Siapa? Orang tua kita. Nih makanya anak jangan pada durhaka sama orang tua. Dengerin. Orang-orang kagak, ya Allah ya Allah, kemarin kejadian Pak, mohon maaf tetangga saya nggak tahu di Raul ini mah dah. Raul ini mah kayaknya kagak, ini mau orang soleh semua. Di kampung saya pernah kejadian kemarin, orang tuanya meninggal, anaknya banyak, ya Allah ya Allah ngurusin orang tua beginian. Kalau bapaknya hidup lagi pakai cekrem gitu bapaknya. Jangan urusin orang tua dengan baik, insya Allah hidup kita berkah. Udah jangan cari pemilihan, cari ridho kedua orang tua. Karena ridhonya orang tua, ridhonya Allah. Pernah ada salam dalam satu faidah tuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma ya wasi'al karam. Coba kita baca dulu. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karam. Murka Allah fadamu ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karam. Tadi kaidahnya apa? Itu
bukan gue ini hadis Nabi juga ya Pak. Ridhonya kedua orang tua, ridhonya Allah. Sebaliknya saudara-saudaraku sekalian, murkanya kedua orang tua, murkanya Rene. Kita masih pada punya orang tua enggak? Masih punya kan? Orang tua kita mati apa enggak nantinya? Pasti bakal mati. Kalau orang tua meninggal, orang tua punya hutang, bayarin hutangnya. Andai kata dia punya harta, jangan dulu diributin hartanya. Ini kadang-kadang kagak. Orang tua ninggalin harta banyak, bukannya bayarin hutang bapaknya udah pada nyekir. No, yang pojok gua no. Ayo masuk no. Ada yang begitu ada? Orang tua baru tinggal seminggu, dijual langsung naik Innova. Ada yang kayak gitu ada? Ada. Malu naik mobil sementara orang tua nasi ninggalin hutang, makanya bayarin dulu hutangnya. Andai kata dia punya, andai kata gak punya, ayo anaknya. Insya Allah jangan kita hitung berhitung sama orang tua. Kenapa? Karena orang tua gak pernah berhitungan sama kita. Pernah orang tua kita berhitungan? Gak pernah. Nah, oleh karena itu kalau orang tua yang meninggal punya hutang bayarin. Nah, para jemaah sekalian, bagaimana kalau kita yang hidup punya hutang sama yang meninggal? Apakah kena gara-gara orang yang sudah meninggal lalu kemudian hutang kita bebas? Kata kita, alhamdulillah, orangnya udah mati. Ya masih mau dengerin lagi udah. Pas begitu malam menengok pintu ketakutan. Siapa semalam menengok pintu? Jangan-jangan dia kali yang mati. Ada yang ngomong gitu ada? Kata dia mau orang yang udah mati bisa ketok pintu. Ada juga orang yang udah meninggal tadi yang dikatakan oleh Ustaz sendiri apa? Setiap malam Jumat ruhnya datang pulang, kan pulang juga ngetok pintu. Andai kata ketok pintu, gua yakin anak kecapirin. Betul apa enggak? Ukurannya mah kalau orang tuanya pulang aja gelak kayak sebagaimana orang hidup. Yakin malam Jumat udah nggak ada lagi pada nyetel TV. Rata-rata sama orang doa. Asal melihat tonton TV orang tuanya langsung gua cekek lu. Mari kita akan kepada sadar apa yang tadi dikatakan oleh Ustaz Sajili benar. Setiap malam Jumat, malam Jumat itu kan ya? Iya. Ini roh orang-orang tua kita pada pulang. Wah kalau gitu mah bapak gua lagi nungguin. Ntar gua gimana nih? Nah tadi dia, walaupun kita sekarang gak ada di rumah, tadi kita nggak doa kan nih? Doa. Doa gak? Doa. Tuh tadi juga disampaikan oleh Ustaz Sajili. Alhamdulillah. Walaupun kita nggak langsung ditipin, tapi tetap orang-orang tua kita yang sudah meninggal dunia pulang, penanya dia, emang anak gua kemana ini? Lagi tahlil. Alhamdulillah. Tapi kalau pas begitu dia pulang, anak kalau nonton bangsa anak kurang ngajar loh. Betul ya. Nggak ngomel kayak orang hidup, enggak. Tapi tadi dia, nah lu pulang dalam keadaan bersedih. Para jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi almarhumah ini meninggal bersyukur. Alhamdulillah. Meninggalnya Masya Allah cakep. Hari Jumat. Terus meninggalnya juga enggak ngerepotin lagi. Mudah-mudahan sebelumnya sholat. Amin. Siapa takutnya ada orang mati mendadak sholat enggak atau enggak. Mati mendadak atau gue cuma matinya takut. Matinya mau ngerepotin di mana. Tapi buat kemarin-kemarinnya sebelum mati enggak sholat, enggak ngaji, enggak belajar, bodoh ya, bahkan bilang bagus itu. Bodoh, waduh serem itu mah. Iya, kadang-kadang ada orang ngomong loh, orang kagak sholat, kagak ngaji, tapi kadang-kadang ada orang kiai matinya sakit, ada, tapi ada orang nggak sholat, nggak ngaji, mati mendadak. Gue anaknya bangga gue, deh bapak gue matinya bagus, dia mau mati juga nggak ngerepot, dia ngomong kamu nyong-nyong lagi. Dia bangga dengan kematian orang tuanya, kata dia matinya bagus dan ngerepotin. Padahal Masya Allah kita khawatir orang yang mati belum dalam keadaan sholat, belum keadaan ngaji, berarti matinya belum keadaan bertobat. Mati apa kata mereka? Nah ini dia nih, yang udah tua-tua kagak sholat juga, yang udah tua-tua kagak mau ngaji juga. Ini dia nih, itu kerjain malaikat. Apalagi udah tua-tua masih ngadu ayam, ada. Ngadu ayam. Ada yang udah tua masih ngadu ayam? Ada. Miara ayam bagus. Namanya kita punya kasih sayang sesama makhluk Allah. Numpanin ayam sodako, tapi kalau bicara ngaduin ayam, ingat loh. Begitu mati, banyak kata ayam. Nah ini dia nih. Yang lagi hidup gua diadu-aduin mulu, pada lecek gua. Oh, padahal tidak cupau. Gua mau ngadu ayam, gua
Pada yang dianjurkan oleh baginda Rasul, irhamu, sayangilah apa yang ada di dunia, yakin kamu bakal disayangi dengan apa-apa yang ada di langit. Tapi sebaliknya kalau kamu cuat, kamu jahat kepada makhluk yang ada di dunia, ingat lo, ingat. Pas begitu mati, nih dia nih. Jangankan ayam yang kita adu-adu, cacing aja cacing, kita tukang mancing. Cacing pada putus, cacing ngancem. Halo Bing lo tuh mancing lo. Banyak kayaknya. Cacing lo Jamil lo. Cacing ngancem apa kata cacing? Waduh, pas begitu kita mati. Halo. Kata cacing nggak dia nih. Yang waktu hidup gua mati pada putus gua. Dia ingat, ceritanya dia ingat. Sama keluarganya besar. Anak-anakku sekalian, ada apa Bapak? Ya kan orang lagi pesan lembut. Ada apa Bapak? Kalau nanti aku mati, tolong jangan kubur di rawa. Emang karena kubur jangan di sini aja, tolong jenazahnya kubur di sana. Rupanya mah dia ingat waktu hidupnya pernah macul cacing. Jangan sampai cacing nyebrang, buang kubur di seberang. Rupanya sekarang zaman teknologi canggih ada WA. Wah langsung dia WA, halo cacing seberang. Orang ini dikubur sono siap-siap, wah habis. Jadi makanya sayangi makhluk yang ada di dunia, insya Allah kita akan disayangi dengan para jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita yang hidup, andai kata punya hutang kepada yang meninggal, tetap wajib dibayar. Renungin deh. Pernah kan nih, ini suka gaul sama almarhum nih. Men kita mah dalam gaul ada aja sih kok. Ada yang begitu ada. Ngomongnya make kan. Sama aja dengan mood. Bayar rokok Pak. Sekarang ayo bayar. Apalagi duit, kan kita kadang lupa. Kita lagi akrab, tempatnya dulu itu. Mau apa? Mau bensin. Emang justru utang yang lupa yang mana? Yang gede apa yang kecil? Yang kecil. Hati-hati nih. Orang bisa saja terhalang masuk surga karena gara-gara minjem jarum kagak dipulangin. Minjem jarum doang. Biasanya males ngulangin jarum, minjemnya mau ketol. Bang minjem jarum tuh, pakai. Besok yang ngulangin males. Piring segala macam. Nih piring nih biasanya nih. Selamatan bawa dulu. Iya, besok kagak dipulangin buahnya. Ada yang begitu ada. Tanya udah kalau sedekah apa disediain piring jangan dibawa. Makanan aja bawa insya. Nah para jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, tetap jadi utang walaupun orangnya udah meninggal tetap kita wajib bayar. Bayarnya ke siapa? Bukan orang yang meninggal, ke keluarganya. Kalau andai kata ada keluarganya, walaupun gak ada keluarganya tetap utang wajib dibayar. Kalau di zaman Rasulullah ada namanya Baitul Mal, dikeluarkan itu uang ke Baitul Mal. Para jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sebenarnya saya datang ke sini juga sebenarnya bukan mau ceramah sih, mau dalil. Sama karena mohon maaf mungkin mendengar saya pertama udah latihan tapi saya nggak tahu dalil. Yang pertama mungkin barangkali kita banyak kesibukan, kedua jalannya kadang-kadang males, banjir makanya kampung saya sekarang apa setting baik, makanya ada di satu kelompok tuh airnya berhijau Pak. Udah saya bilang ganti nih kampung namanya Telaga Hijau. Air berhijau Pak. Makanya sekarang Masya Allah orang mana-mana pada datang ke Gagak nyari apa? Nyari lucu. Memang berbarengan rajin pada hobi main ikan. Ikan apa? Cupang. Wede, setiap pagi saya liatin pada bawa cundi kayaknya. Aduh, kata saya kampung saya sekarang ini jadi peternak. Kutu ikan. Kutu apa? Kutu air. Nah, jadi bersyukur aja lah. Nah, para jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dengan adanya tahlil, kenapa orang-orang yang sudah meninggal dunia ditahlilin Pak ya Pak? Kenapa? Karena memang orang-orang yang sudah meninggal dunia sangat mengharapkan doa daripada keluarga yang masih di dunia. Kok kenapa dia mengharapkan doa? Karena orang yang meninggal dunia itu tadi juga dikatakan dengan hadis Nabi mal mayitu. Hadis Nabi mal mayitu fi qabrihi ila kharikil mugawas. Tidak adalah mayat yang ada di dalam kubur sana kecuali bagaikan orang yang sedang tenggelam. Tuh. Jadi orang yang sedang tenggelam jelas mengharapkan pertolongan. Tapi mudah-mudahan almarhumah meninggalnya hari Jumat
beruntung. Tadi disampaikan juga hadis Nabi dalam kitab Tadkiul Qaul juga dijelaskan, man mata yaumal Jumat, barang siapa yang mati pada hari Jumat atau malam Jumat, amin amin azabil kubri, maka dia diselamatkan dari azab kubur. Jadi dalam tafsirannya itu gini, orang yang meninggal pada hari Jumat atau malam Jumat ditanya tuh, dihisab mah dihisab. Ditanya, man sebentar. Setelah ditanya, udah langsung dibenahin. Karena umil urus, karena umil asih. Artinya orang yang meninggal hari Jumat udah tidur bagaikan tidurnya pengantin baru pules. Entar dihudang-hudang kendei, dibangunin lagi. Entar pada hari kiamat tuh, enak nggak yang mati hari Jumat tuh? Enak. Woi, enak nggak? Enak. Pengen? Pengen. Pengen nggak mati hari Jumat? Pengen. Ayo siap. Halo. Siap. Besok hari Jumat. Tapi pengen tapi jangan Jumat besok lah. Kenapa? Nih, sadar gak kita banyak utang? Jangan gengsi. Siapa bilang gue punya utang? Aku mau di warung gak berani. Bohong. Kita nggak punya utang di warung. Kita nggak punya utang kepada sesama manusia. Utang kita sama Allah banyak. Utang kita sama Allah banyak. Utang apa? Utang sholat. Banyak sholat yang kita tinggal renungkan. Gara-gara kondangan ninggalin sholat. Ada yang begitu ada? Wih, sama kondangan mah bangga. Untungnya aja sekarang lagi COVID. Kalau kagak COVID, buat ukurannya janur kuning, buat aja. Betul apa kan? Untungnya COVID. Coba kalau nggak COVID, wede orang bangga dengan kondangan. Maghrib masih di jalan, ini malam ngomong, ini malam kita. Padahal mah dia ninggalin. Nah aja dia merugi Allah. Saya ninggalin sholat karena gara-gara kondangan. Ada. Yuk, makanya pada kesempatan ini banyak kita merenung. Apalagi sekarang udah bulan apa? Bulan Sya'ban. Sebentar lagi bulan. Nih puasa aja berapa banyak kita meninggalkan puasa. Pekerja banyak yang kerja ninggalin puasa. Woi, yang puasa yang kerja, dengerin orang yang kerja nih, yang kerja. Walaupun kita nggak kuat kena kerja, atau dari rumah jangan bawa nasi. Atau jangan bawa nasi. Berangkat aja ke pekerjaan dengan niat puasa sampai di kerjaan kagak kuat.